Jangan lu kreatifnya tibang hanya megang toa, megang mic doang lu teriak-teriak. Begitu tibang bikin rusuh doang. Kagak. Sama kreatifnya ngebakar-bakar ban buat apa? Kagak. Lu sekalian aja rambut lu dibakar. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada bebe ya. Amin. Warga, berjumpa kembali ini sama kita Empo Mochika dalam acara Ruang Cerita Kisah Kasus. Mana nih orang Subang? Coba tolong komentar di bawah ya, orang-orang Subang ya, sekitaran Subang begitulah ya, silahkan berkomentar. Kenapa kok Empo menyapa orang Subang? Karena dalam video kali ini Empo ingin membahas terkait daerah Subang yang lagi dan lagi ada lagi aktivis demo, Jangan nyampe lo para aktivis, nanti jatuhnya mah ujung-ujungnya kayak si Ipung si Gondrong ya. Aktivis ujung-ujungnya pakai baju oranye. Jangan kayak begitu. Nah, kalian udah pada tahu belum terkait video yang mau Empo bahas nih di kisah kasus malam hari ini tuh apa? Udah ramai terkait makanan yang memang menjadi salah satu ciri khas Subang kayak gitu kan ya, Purwakarta dan lain-lain lah ya, tentang makanan sate. Tahu kan sate apa? Ya, betul, sate Marangi. Ini terkait sate Marangi. Penasaran sate Maranginya siapa sih di sini yang mau dibahas? Kalau yang udah sering main media sosial mah tahu sate Marangi siapa yang mau dibahas. Silakan kalian komen buruan, buruan. Tungguin nih Amampo nih, ditungguin. Sok, sate Marangi siapa yang mau bahas kali ini? Hah, terkait demo. Oke lah, tidak usah panjang kali lebar, kita lanjut aja ke kisah kasus selanjutnya. Memang ya, dunia perdemuan itu ada aja di mana-mana itu. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang kocak, ada yang lucu, berbagai macam versi. Nah, kali ini tuh Empo tuh ingin membahas terkait masalah sate si bungsu. Sate si bungsu yang didemo oleh para aktivis. Di sini ada 2 orang itu seserentang mulu gitu kan sama pemerintah setempat lah, seserentang. Terkait apa? Mempertanyakan soal pajak sate si bungsu. Tanya, di Lagas Kopi milik siapa? Milik siapa? Jawab tegas. Milik siapa? Milik warga. Lah kan mungkin milik warga. Warga. Pemilik utama siapa? Coba transparansi mengenai data pajaknya. Bukakan depan kami sekarang juga. Mampu? Kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak. Sekarang saya tanya, data pajak sate si bungsu apakah sesuai dengan yang dinyatakan Gubernur Jawa Barat atau tidak? Terkait dengan sate si bungsu, saat ini kami sedang berjalan mulai dari pengawasan pajak. Sebelum pernyataan KDM, kita sudah turun, baik melakukan pemeriksaan secara terbuka maupun tertutup untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya. Terakhir saya audiensi dengan DPRD, ada perwakilan di Bapeda tidak mengatakan itu ngomong-ngomong sememe KDM dan sudah melakukan uji petik. Sehingga kita tahu mana bukti uji petik dari pihak Bapeda Subang yang menyatakan itu sesuai atau tidak? kalau sesuai atau tidak, karena telah serasa coba kita pengen dengar, sesuai atau tidak? Kita lakukan adalah pemeriksaan. Sesuai atau tidak? Jawab yang tegas. Kita harus periksa. Sesuai atau tidak? Berarti belum diperiksa. Tadi diperiksa. Aktivis, ini Empo pengen nanya sama lu pada. Lu tuh sebagai aktivis sebenarnya mewakili siapa? Biasanya kalau para aktivis-aktivis kayak lu pada itu kan yang lu jadiin demo itu mengatasnamakan masyarakat. Padahal sebenarnya bukan terkait masyarakat, hanya terkait golongan atau oknum-oknum tertentu ya. Cuman biasa yang dibawa ditaikin ke atas itu mengatasnamakan perwakilan masyarakat. Nah, ini terkait masalah lu ngedemo sate si bungsu. Alasannya itu dipertanyakan apakah sudah sesuai katanya pembayaran pajaknya
dengan apa yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah, di sini tuh empok tuh sebenarnya agak rancu ya. Ada 2 suujon empok. Lagi-lagi gue mah suujon, ya Allah ya Rob. Dosa lagi baik ini malam ini gue ya. 2, apa itu diantaranya? Yang satu tak sepertinya ingin mencari-cari lagi dan lagi kesalahan dari Deddy Mulyadi. Misalkan kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diberlakukan oleh Pak Deddy Mulyadi atau dengan omongan-omongan Pak Deddy Mulyadi, pasti nanti digiring opini lagi. Ternyata Gubernur Jawa Barat beginilah kepada pedagang atau kepada pengusaha sate bungsu, begitulah kan. Terus yang kedua, bisa jadi ini antara iri-irian nih ke si sate bungsunya, ke si sate si bungsu, antara kagak dapet amplop begitu kan, pajak kepada dia atau gimana, gue kagak ngerti dah ya. Pokoknya antara 2 itulah, antara ingin mencari kesalahan-kesalahan dari KDM. Kedua, mungkin mereka tidak mendapatkan sumbangsih dari sate si bungsu, tidak mendapatkan jatah. Mungkin ya, ini mah mungkin. Maaf nih kalau mau menggiring opini. Maklum lah kan, namanya juga manusia pasti memiliki pemikiran-pemikiran begitu. Kok bisa UMKM sate nyampe di demo dipertanyakan terkait masalah pajaknya? Lu kalau mau berdemo, hey, lu kalau mau berdemo, kalau kata Empo mah ya, daripada lu ngedemo pedagang seperti pedagang sate Marangi si bungsu ini, mendingan lu demo mana ya, para pemungut pajaknya lu pertanyakan. Yang kalau lu mau mempertanyakan, lu pertanyakan kepada mereka pengelola pemungut pajaknya, apakah sudah dikelola pajak-pajak dari rakyat yang telah diberikan oleh rakyat itu dengan baik. Tanyainnya ke situ, bukan mempertanyakan masalah si sate si bungsunya udah sesuai apa belum membayar pajaknya. Kalau kata Empo kurang tepat lu ngedemo sate si bungsu, bahkan nyampe dipertanyakan, ini katanya pemiliknya siapa nih sate si bungsu gitu kan. Kata si pemerintahnya gitu kan, milik keluarga. Milik warga, katanya keluarga, katanya. Ngomong keluarga aja di kuping lu nyampenya warga, padahal adep-adepan kayak begitu. Gimana lu kalau jauh-jauhan itu? Nah, modelan kayak begini nih, yang dikit-dikit orangnya salah paham, asal ngambil begitu, mendengarkan asal doang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayak begitu. Itu aja adep-adepan ngomong keluarga, dia pikir ngomongnya katanya milik warga begitu kan. Nyampe dipertanyakan pemiliknya siapa, ininya siapa, ujung-ujungnya apa sih maksud lo ini, para aktivis. Nyampe sudah sesuai belum? Gue kalau jadi si bapak-bapak yang di depan itu, dia diteriak-teriakin sudah sesuai, gue colok itu matanya ya, mata tuh aktivis, atau kakak gue beginiin tuh mic-nya ke mulutnya saking gemesnya gue. Maksudnya gini loh ya, kenapa sih kalian mempermasalahkan tentang sate si bungsu ini tuh ibaratnya perusahaan milik keluarga ya. Kalaupun memang mereka dikenakan pajak, itu kan urusannya sama para pajak itu kan ya, kepada para pemerintah pajak, bukan sama lu pada aktivis. Apa hubungannya dengan si bungsu membayar pajak sesuai atau tidak dengan lu pada kalian aktivis? Kagak ada hubungannya coy ya. Kecuali kalau yang mendemo itu pihak pajak ngedemo sate si bungsu karena tidak sesuai membayar, oke lah, masuk akal. Lalu aktivis mempertanyakan soal pajak si bungsu, kocak kalau kata gua mah ya. Beneran, gua kalau ada di situ gua sundutin itu mic-nya ke mulutnya, beneran kesel gua orang kayak gitu. Segala katanya dari hasil pajak si bungsu ini tuh ada hak untuk masyarakat. Hak untuk masyarakat di mananya? Itu perusahaan keluarga yang harusnya model-model perusahaan UMKM seperti sate si bungsu ini tuh ya, lu pada dukung. Kenapa gue bilang lu pada dukung? Setidaknya mereka ini bisa menyerap tenaga kerja. Jangan sampai giliran pengangguran di mana-mana, kemiskinan katanya semakin meningkat, pemerintah lagi yang lu salahin. Kinerjanya mana ini pemerintah? Kemiskinan, pengangguran di mana-mana. Sekalinya ada warganya, ada rakyatnya yang kreatif, produktif, inovatif, membuka usaha dagangan. Awalnya juga dia itu dari kecil-kecil, tahu-tahu sekarang menjadi ramai karena dengan adanya
Lembur Pakuan menjadi salah satu objek wisata, kenapa lu colek-colek? Kenapa lu permasalahkan? Justru di sini harusnya lu pada itu mendukung terkait mereka-mereka para pelaku UMKM. Ya, gue paham menjadi pelaku UMKM itu seperti apa. Ya, sulitnya dalam mempromosikan, sulitnya dalam bahan-bahan pokok. Harusnya lu dukung. Secara tidak langsung Sate Si Bungsu ini telah menyerap beberapa tenaga kerja. Sedikit banyak dia ini telah memberikan atau mengurangi pengangguran-pengangguran yang menjadi permasalahan pokok di setiap pemerintahan. Begitu, bukan lu pertanyakan soal pajaknya, lu pertanyakan ininya itulah. Lagi pula terkait masalah pembayaran pajak Si Bungsu itu kagak ada hak buat lu pada, kagak ya. Ampun, gua mah kesel dah. Kenapa sih Subang ini tuh banyak banget aktivis-aktivisnya? Gua mah heran setelah kemarin aktivis demo nanas, sekarang aktivis ngedemo si Sate Bungsu, Sate Marangi, Si Bungsu. Jangan nyampe ntar lu kayak si Ipung, kayak si Gondrong, so-soan koar-koar lu teriak-teriak di depan speaker. Tahu-tahu udah diciduk mah pakai baju oranye, lu cengenges kagak bisa ngapa-ngapain. Jangan, kagak usah sok-sok jagoan menjadi aktivis-aktivis. Kalau memang bener lu aktivis mewakili masyarakat, harusnya lu dukung para UMKM seperti Sate Marangi Si Bungsu tersebut. Jangan sampai nanti ada ide-ide, ada warga-warga yang produktif, yang kreatif malah menjadi takut dengan adanya apa? Aktivis-aktivis modelan-modelan seperti lu ya. Udah kayak begitu. Kalau dari gua mah lu kagak nyambung ngedemo Sate Si Bungsu ya. Kalau emang lu lapar makan jajan tuh Sate Si Bungsu, lu dukung beli 10 tusuk mah gitu kan. Kalau emang lu kagak kebagian amplop, kagak kebagian jatah dari Sate Si Bungsu, siapa lu bukan penerima pajak ya. Kalau lu pengen ngedapetin cuan, lu ikutin tuh kayak Sate Si Bungsu, lu jualan, lu kreatif, lu produktif. Jangan lu kreatifnya tibang hanya megang toa, megang mic doang, lu teriak-teriak begitu, tibang bikin rusuh doang, kagak. Sama kreatifnya ngebakar-bakar ban, buat apa? Kagak, lu sekalian aja rambut lu tuh bakar. Sebel gua. Udah ayo warga, beneran dah, gua mah kali ini ya Subang lagi bayang demo-demo kagak jelas begitu kan. Mudah-mudahan Pak Rey ya selaku Bupati Subang sabar dengan berbagai macam aktivis kayak begitu ya. Sabar ya Pak Rey ya, sing sehat lah ya, berantas lah aktivis-aktivis kayak begitu. Sebel gue mah kalau udah musik-musik UMKM. Udah lah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.